Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan dalam acara orientasi mahasiswa praktek Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung secara online. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Dan semoga saja termasuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Izinkan saya untuk share screen. Nah, materi kali ini berjudul peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Sebelumnya saya sampaikan dulu tentang kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya Siti Muslimah, biasa dipanggil teman-teman di rumah sakit ini dengan panggilan Bu Mus. Kemudian jabatan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Ruang SOFA 2, Ruang Penyakit Dalam. Untuk riwayat pekerjaan, saya sebagai perawat pelaksana dari tahun 1999 sampai dengan 2008. Kemudian dilanjutkan dengan Katin pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Kemudian saya diberikan amanah dari rumah sakit untuk menjabat kepala ruang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Juga perlu diketahui teman-teman mahasiswa bahwa saya juga diamanai untuk melaksanakan sebagai CI khususnya di stase keperawatan medikal bedah. Nah, nanti ketika teman-teman sudah praktek secara offline di rumah sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, bisa ketemu saya ketika di stase keperawatan medikal bedah. Kemudian untuk diklat, saya pernah mengikuti pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada tahun 2018 dan juga mengikuti workshop rumah sakit syariah. Untuk organisasi yang saya ikuti, untuk saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris PPNI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Nah, untuk khusus PMKP, saya sebagai anggota Komite PMKP Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Ketika nanti teman-teman mahasiswa ingin mengetahui lebih lanjut tentang PMKP, bisa hubungi saya ke nomor HP yang sudah tertulis di slide. Baik, kita masuki untuk materi. Untuk materi PMKP ini diharapkan nanti mahasiswa mengetahui tentang apa itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa mengetahui program dari peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Dan yang ketiga, mahasiswa mengetahui peran dalam peningkatan mutu keselamatan pasien ketika teman-teman mahasiswa semua mengikuti praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Nah, apa itu PMKP? Itu merupakan pengurangan risiko yang sedang berlangsung pada pasien, staf, dan lingkungan merupakan bagian integral dari peningkatan mutu secara keseluruhan. Nah, dalam peningkatan mutu ini, rumah sakit merupakan area yang luas dari ujung paling atas dari direktur sampai dengan staf, sampai dengan cleaning service, sampai dengan perawat, gizi, semua terlibat dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi perlu adanya suatu usaha dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, PMKP ini merupakan proses kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang berkesinambungan. Kenapa berkesinambungan? Karena PMKP dari pengolahan data awal sampai dengan analisa, sampai dengan evaluasi,
ketika nanti ada hasil, terus berputar seperti roda, harus ada perbaikan terus-menerus. Jadi kita berkesinambungan dengan istilah never ending proses, selalu berproses dalam hal peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, ada beberapa fokus area di peningkatan mutu dan keselamatan pasien, ada 5 fokus area di situ. Yang pertama adalah pengelolaan kegiatan PMKP. Kita ketahui begitu luasnya peningkatan mutu yang ada di rumah sakit, maka perlu dilakukan pengelolaan kegiatan. Nah, untuk memudahkan pengelolaan kegiatan PMKP, maka rumah sakit membentuk suatu komite yang dibentuk oleh direktur yang dinamakan dengan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Jadi tugas dari komite ini sebagai motor penggerak ke unit-unit seluruh unit rumah sakit untuk meningkatkan mutu di masing-masing unit. Kemudian fokus area yang kedua itu adalah pemilihan, pengumpulan, analisis, dan validasi data indikator mutu. Di rumah sakit itu ada beberapa unit, banyak unit, entah itu unit keperawatan, entah itu unit administrasi, ataupun gizi, itu perlu dilakukan pemilihan indikator mutu unit. Nah, dari masing-masing unit ini melakukan pengumpulan data, kemudian dari data yang terkumpul dilakukan analisis, kemudian dilakukan validasi, dan dievaluasi. Nah, ketika nanti indikator mutu itu belum mencapai target, harus dilakukan upaya rencana tindak lanjut untuk meningkatkan mutu di unit masing-masing. Kita ketahui bahwa mutu rumah sakit tergambar di dalam mutu unit. Jadi ketika unit itu baik, ketika unit itu bagus, maka rumah sakit menjadi rumah sakit yang baik pula. Makanya di unit-unit itu harus meningkatkan mutunya masing-masing. Kemudian fokus area yang ketiga itu pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien. Nah, perlu teman-teman mahasiswa ketahui di rumah sakit banyak atau resiko terjadi suatu insiden terhadap pasien ataupun terhadap staf ataupun terhadap lingkungan. Nah, makanya diperlukan adanya pelaporan analisis insiden keselamatan pasien. Tujuannya untuk apa? Kenapa insiden keselamatan pasien itu harus dilaporkan? Ini tidak untuk menyalahkan satu orang atau orang lain, tetapi untuk mengetahui apa yang salah di prosesnya, kemudian apa rencana tindak lanjutnya supaya tidak terjadi suatu insiden keselamatan pasien. Nanti peran mahasiswa juga ada di pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian fokus area yang keempat itu pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Tadi sudah saya sampaikan, ketika di unit itu sudah mencapai target, berarti harus ada indikator mutu lain yang diperbaiki, yang dilakukan perbaikan mutunya. Tetapi ketika indikator mutu itu belum mencapai target, harus dilakukan upaya untuk peningkatan mutu sesuai dengan target. Untuk fokus area yang kelima, itu adalah manajemen resiko. Ini yang paling penting dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Manajemen resiko itu meliputi resiko di lingkungan, resiko klinis, resiko staf, resiko termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Nah, acara seperti orientasi mahasiswa ini adalah upaya dalam manajemen resiko. Ketika nanti teman-teman mahasiswa melaksanakan praktek di rumah sakit, itu jadi paham kenapa harus ada orientasi tentang PPI, kenapa harus ada orientasi tentang insiden keselamatan pasien, kenapa harus ada orientasi tentang sasaran keselamatan pasien. Ini dalam upaya mencegah resiko supaya mahasiswa mengetahui nanti upaya ketika mahasiswa praktek tidak ada sebuah hal yang terjadi yang merugikan ke mahasiswa.
Nah, itu tadi fokus area dari peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Untuk selanjutnya adalah program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung ada beberapa. Yang pertama itu program peningkatan mutu pelayanan prioritas rumah sakit. Perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa program peningkatan mutu prioritas di rumah sakit itu di tahun 2021 itu di area opsin kebidanan. Nah, kenapa kita memilih di area opsin dan kebidanan? Karena di situ perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanannya. Kemudian program peningkatan mutu pasien, yang kedua adalah manajemen resiko. Tadi sudah saya sampaikan, manajemen resiko itu tujuannya untuk mencegah resiko suatu hal yang agar tidak terjadi. Di situ ada 3 langkah dalam manajemen resiko. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi resiko yang ada di unit-unit di semua area rumah sakit. Kemudian ketika sudah terkumpulkan beberapa resiko, dilakukan risk management, kemudian kita pilih resiko mana yang paling banyak di resiko unit itu, kemudian kita lakukan FMEA. Kenapa kita lakukan FMEA? Supaya tidak terjadi, benar-benar tidak terjadi resiko itu. Kemudian program PMKP yang ketiga itu pengelolaan dan pencapaian indikator mutu nasional Menkes, indikator area klinis, indikator area manajemen, dan indikator mutu unit, serta yang beda dari rumah sakit lain, khususnya ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung adalah indikator mutu syariah. Kenapa? Karena alhamdulillah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung sudah tersertifikasi syariah. Kemudian untuk program yang keempat itu pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien. Nah, ini pelaporan dilakukan semua unit termasuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa ketika nanti benar-benar praktek di lahan, ketika terjadi suatu insiden tidak boleh takut, tidak boleh menyembunyikan ketika terjadi suatu insiden. Nah, silakan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan insiden itu kepada perawat jaga ataupun katim ataupun kepala ruang. Dalam kasus ini, misal ketika mahasiswa salah pemberian obat atau mahasiswa memberikan obat tapi tidak sesuai dengan pasien, silakan sampaikan kepada perawat di unit teman-teman mahasiswa praktek. Ini tidak akan mengurangi penilaian ataupun tidak akan menyalahkan mahasiswa, tapi akan dilakukan upaya apa yang salah di prosesnya, kemudian untuk mencegah terjadinya insiden berulang. Nah, program yang kelima itu adalah sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien ini hal yang penting dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ada disampaikan di sasaran keselamatan pasien, diantaranya adalah identifikasi pasien. Hal ini yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa ketahui, nanti kita lebih terangkan di indikator mutunya. Kemudian program PMKP yang keenam, ini adalah audit klinis PPK dan clinical pathway. Ini khusus untuk mengevaluasi peningkatan mutu di area dokter ya, di dokter spesialis dalam kepatuhan PPK-nya. Kemudian yang ketujuh itu adalah program diklat PMKP. Ini diklat untuk karyawan, untuk staf, baik diklat in-house, ex-house, ataupun termasuk orientasi mahasiswa ini. Kemudian program PMKP yang ke-8, pengukuran budaya keselamatan pasien. Nah, pengukuran budaya keselamatan pasien ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Semua area di rumah sakit mengisi kuesioner untuk mengetahui budaya keselamatan pasiennya. Salah satu contoh, ketika mahasiswa praktek, nanti ada misalnya celetukan, oh mahasiswa kok tidak bisa infus, mahasiswa kok tidak
bisa nyuntik itu budaya yang tidak baik. Nah, ini dilakukan pengukuran supaya ketika mahasiswa praktek, perawat, semua melakukan budaya hal yang baik. Kemudian yang ke-9 itu monitoring, pemantauan, pencegahan, dan pengendalian infeksi. Nah, ini sudah disampaikan oleh PPI, monitoringnya khususnya di kebersihan cuci tangan dan kepatuhan penggunaan APD. Ini masuk dalam indikator mutu Menkes. Itu beberapa program yang ada di PMKP dan yang harus diketahui oleh mahasiswa lebih lanjut. Salah satu programnya yaitu pengelolaan dan pencapaian indikator mutu nasional Menkes, indikator area klinis, indikator area manajemen, indikator mutu unit, dan indikator mutu syariah. Nah, ini dia indikator mutu Kemenkes. Ada banyak di situ ya. Nanti beberapa diketahui oleh mahasiswa, tapi hanya ada 3 yang nanti perlu diperdalam lagi. Yang pertama yaitu waktu tanggap pelayanan NC emergency, kemudian waktu tunggu rawat jalan. Waktu tunggu rawat jalan ini dilakukan begitu pasien datang dari pendaftaran, kemudian sampai dirawat dokter tidak boleh lebih dari 1 jam. Ini dievaluasi di area poliklinik. Kemudian yang ketiga, penundaan operasi elektif. Ini ketika terjadi penundaan harus ada edukasi sehingga akan mengurangi komplain pasien dan keluarga. Kemudian yang keempat itu kepatuhan waktu visit dokter. Ini kriteria visit dokter tidak boleh lebih dari jam 2. Jadi ketika nanti ada data lebih dari jam 2 dokter visit akan dilakukan evaluasi. Kemudian indikator mutu Kemenkes yang ke-5 itu pelaporan hasil laborat kritis. Nah, teman-teman mahasiswa ketika nanti menerima telepon dari laborat, ada laborat kritis pasien A dengan ureum kreatinin tinggi, itu harus dilaporkan kepada perawat, kemudian perawat melaporkan ke dokter penanggung jawab. Ini tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena ketika ada laborat kritis dan sudah terlaporkan di PJP, dokter penanggung jawab akan segera dilakukan tindak lanjut dengan pemberian pengobatan atau yang lainnya. Kemudian indikator mutu Kemenkes yang ke-6 itu kepatuhan penggunaan formularium. Nah, ini ada di area farmasi. Ini peresepan pasien BPJS sesuai dengan formularium. Kemudian untuk indikator mutu Kemenkes yang ke-7, kepatuhan terhadap clinical pathway. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini di area dokter penanggung jawab terhadap kepatuhan terhadap pemberian PPK ya. Misalnya pasien STEMI. Nah, pasien STEMI ini misalnya harus dilakukan oksigenasi, dilakukan pemberian obat apa. Nah, itu dilakukan pengukurannya. Juga terintegrasi dengan perawat melakukan mobilisasi apa, manajemen apa, itu dilakukan kepatuhannya. Kemudian yang ke-8 itu kepuasan pasien dan keluarga. Nah, ini sangat penting dilakukan karena akan meningkatkan pelayanan pasien sehingga rumah sakit diberi kepercayaan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga. Nah, untuk selanjutnya, IMUT Kemenkes yang perlu dipahami oleh mahasiswa nanti ketika praktek, itu kepatuhan identifikasi pasien. Kita ketahui, teman-teman, kepatuhan identifikasi pasien ini dengan 2 identifikasi, yaitu nama dengan nomor RK medik ataupun nama dengan tanggal lahir. Nah, nanti teman-teman ketika praktek, ketika tanya ke pasien, ditanya namanya, kemudian dicek gelangnya sesuai apa tidak. Ini ada beberapa momen ketika mahasiswa harus melakukan identifikasi pasien, diantaranya ketika mau melakukan tindakan injeksi, pemberian produk darah, pengambilan sampel darah, ketika mau mengantar pasien ronsen, itu harus dilakukan identifikasi pasien. Jangan sampai mahasiswa salah pasien, akan berakibat fatal kepada pasien dan mengurangi kepercayaan pasien dan keluarga terhadap rumah sakit. Kemudian indikator Kemenkes yang selanjutnya adalah kepatuhan kebersihan tangan dan kepatuhan penggunaan APD.
Nah, ini sudah diperinci di penyampaian oleh PPI, peran mahasiswa di situ penting untuk keamanan mahasiswa sendiri dan juga untuk keamanan pasien. Jangan sampai salah penggunaan APD akan beresiko terhadap diri sendiri. Kemudian indikator mutu Kemenkes yang selanjutnya itu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. Apa yang harus dilakukan teman-teman mahasiswa supaya pasien tidak jatuh? Itu ada 3 hal. Ada 3 hal upaya untuk mencegah pasien resiko jatuh. Ketika pasien datang dengan asesmen resiko jatuh berat, berarti mahasiswa harus melakukan edukasi. Apa yang diedukasi? Harus disampaikan kepada keluarga, pasien dibantu dalam kegiatan toileting. Pasien ketika lemas tidak boleh turun dari bed. Bed harus terpasang penutup bed, tidak boleh terbuka. Itu salah beberapa edukasi yang harus disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Apakah cukup itu saja? Tidak. Teman-teman mahasiswa harus melakukan monitoring. Ketika pasien itu resiko jatuh berat, berarti mahasiswa harus sering mengunjungi. Apakah pasien beresiko jatuh, apakah pasien mengalami penurunan resiko jatuh, atau bahkan malah meningkat resiko jatuhnya. Kemudian, ini yang beda dari rumah sakit yang lain. Kalau tadi indikator mutu Kemenkes itu sama, di rumah sakit, di semua rumah sakit sama punya indikator mutu karena itu dari Menteri Kesehatan. Nah, ini yang beda dari rumah sakit. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung itu adalah indikator mutu wajib syariah. Indikator mutu wajib syariah ini ada 3 yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui. Untuk yang pertama itu adalah mengingatkan waktu sholat. Nah, ketika mahasiswa nanti praktek, jangan lupa mengingatkan pasien untuk sholat di 5 waktu sholat. Ketika pasien diingatkan waktu sholat, tidak bisa bagaimana caranya sholat, teman-teman mahasiswa ngajari pasien mau sholat dengan duduk, tiduran, atau bisa berdiri. Kemudian syarat sahnya sholat kan dengan wudhu. Nah, apakah pasien bisa wudhu? Kalau tidak, kita bisa ajari dengan tayamum. Kalau pasien tidak bisa tayamum, kita ajari cara tayamum. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar lebih lanjut di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Kemudian indikator mutu wajib syariah yang selanjutnya adalah membimbing talqin pada pasien sakaratul maut. Nah, teman-teman mahasiswa harus tahu kalimat talqin itu seperti apa. Nah, itu harus tahu karena jangan salah nanti membimbing talqin dengan kalimat yang salah. Jelas kalimat talqin itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dibisikkan pada pasien yang mengalami sakaratul maut di telinga kiri ataupun telinga kanan. Nah, karena kita tidak bisa mendampingi pasien yang dengan perburukan kondisi terus-menerus, kita mengajari keluarga untuk mentalkin pasien yang sakaratul maut. Kemudian indikator mutu wajib yang syariah yang selanjutnya adalah pemasangan DC sesuai gender. Nah, ini harus dilakukan pemasangan DC perawat laki-laki pada pasien laki-laki ataupun mahasiswa laki-laki pada pasien laki-laki. Kemudian standar pelayanan minimal syariah yang pertama itu pemasangan EKG sesuai gender. Nah, ini sama dengan pemasangan DC, harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian untuk yang kedua adalah edukasi pemakaian jilbab pada pasien muslimah. Kapan dilakukan? Ini dilakukan pada saat pasien masuk. Ketika pasien muslimah yang masuk, kita edukasi bahwa ketika dalam kondisi sakit, pasien tetap harus menggunakan jilbab. Ketika mau keluar kamar, ketika mau dilakukan ronsen itu harus menutup aurat dengan menggunakan jilbab. Kita fasilitasi di rumah sakit kita mempunyai jilbab khusus untuk pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah apron ibu menyusui. Nah, ini difasilitasi juga oleh rumah sakit bagi ibu menyusui harus menutupi mamenya agar tidak kelihatan ketika menyusui. Jadi, nanti bayi ditutupi dengan apron seperti kain begitu. Nah, bayinya tertutup tapi tidak mengganggu pernafasannya, tetap bisa menutupi aurat ibunya, tidak terlihat mamanya.
Kemudian yang keempat adalah membaca basmalah sebelum pemberian obat dan tindakan. Nah, ini mahasiswa harus mengetahui bagaimana caranya, tidak hanya mahasiswa ataupun tidak hanya perawat membaca basmalah, tetapi pasien juga diajak membaca basmalah. Misalnya ketika kita mau nyuntik, kita sampaikan kepada pasien, Bapak, Ibu, mari kita membaca basmalah. Ini obat saya masukkan, Bismillahirrahmanirrahim. Pasien juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau pasiennya tidak sadar? Yang diajak untuk membaca basmalah itu keluarga pasien. Jadi kita bareng-bareng membaca basmalah ketika memberikan suntik. Kemudian yang kelima, itu pemakaian jilbab pasien operasi pada pasien muslimah. Nah, ini sudah terfasilitasi di ruang operasi. Di situ pasien ketika mau operasi diganti baju, kemudian dipakaikan jilbab dari rumah sakit agar tertutup auratnya. Meskipun nanti pasien dibuka di area operasinya, kita memfasilitasi menutup auratnya. Kemudian yang keenam adalah pemberian buku Islami. Ini dilakukan oleh petugas bina rohani di rumah sakit. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti belum ketemu dengan petugas bina rohani dan pasien membutuhkan buku ini, kita harus memberikan. Nah, di dalam buku itu terdapat beberapa doa, di antaranya adalah doa untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar lebih lanjut bagaimana ketika pasien nyeri, tidak pakai obat tidak sembuh, pakai relaksasi tidak sembuh. Nah, di situ ada doa yang untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang ketujuh itu adalah jadwal operasi tidak terbentur waktu sholat. Kenapa ini harus diukur? Karena ini memfasilitasi teman-teman yang melaksanakan operasi agar tetap bisa melaksanakan sholat sesuai jadwal. Nah, itu dari beberapa indikator mutu syariah yang semoga dapat bermanfaat sekali untuk teman-teman mahasiswa, karena nanti ketika teman-teman mahasiswa praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dan melaksanakan indikator mutu syariah sesuai dengan prosedur, di situ teman-teman mahasiswa akan mendapat ilmu, akan mendapat tidak hanya ilmu, tapi akan mendapat pahala, karena di situ teman-teman mahasiswa selalu mengingatkan waktu sholat, selalu membaca basmalah, menganjurkan untuk memakai jilbab. Itu salah satu dakwah teman-teman mahasiswa kepada pasien dan keluarga. Dan di situ terfasilitasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Kemudian, apa peran mahasiswa dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien? Jelas sangat berperan dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, mahasiswa berperan di situ ketika mahasiswa melaksanakan praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah secara offline, nanti harus melaksanakan sesuai prosedur di situ. Harus melaksanakan sesuai standar yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Ketika tidak sesuai standar, akan beresiko terhadap mahasiswa sendiri, akan beresiko terhadap pasien, dan akan beresiko terhadap lingkungan yang lainnya. Jadi, apa yang sudah saya sampaikan tentang indikator mutu itu penting untuk diketahui oleh mahasiswa sebagai modal nanti ketika mahasiswa praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung. Oh, ternyata saya benar-benar harus melakukan sesuai prosedur operasional yang ada. Nah, satu hadis yang semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dari hadis riwayat Muslim itu, barang siapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, tadi ilmu-ilmu tentang rumah sakit syariah, ilmu-ilmu tentang indikator mutu Kemenkes, itu adalah semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan akan menjadi investasi akhirat mahasiswa teman-teman kalau teman-teman mahasiswa melakukan secara ikhlas. Jadi, apa tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan dijadikan sebagai modal ketika nanti teman-teman mahasiswa
benar-benar melaksanakan praktek secara offline di Rumah Sakit BKU Muhammadiyah Temanggung. Demikian materi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.